Selamat datang dalam perjalanan untuk menjadi yang terdepan dalam hidup Anda. Apakah Anda siap untuk membangun kekuatan diri yang mempesona dan menakjubkan? Mari kita jelajahi bersama 7 trik sederhana yang akan membimbing Anda menuju langkah pertama menuju keunggulan. Di era di mana kepercayaan diri adalah kunci keberhasilan, membangun fondasi yang kuat untuk menjadi yang terdepan adalah hal yang tak ternilai. Kita akan mengungkapkan trik-trik sederhana yang bisa mengubah cara Anda berpakaian, berinteraksi, dan meraih tujuan. Dari kekuatan penampilan hingga keterampilan komunikasi yang kuat, bersiaplah untuk menemukan langkah-langkah kecil yang akan mengubah pandangan Anda tentang diri sendiri. Bersama-sama, kita akan merangkul kekuatan dalam kesederhanaan untuk menjadi yang terdepan dalam setiap bidang kehidupan. Jangan ragu untuk merangkul perubahan. Jadilah siap untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menempuh langkah pertama menuju potensi penuh Anda. Ayo mulai! Namun sebelum melanjutkan menyaksikan video ini, jangan lupa untuk melakukan 3 hal penting di sini: subscribe, like, dan share. Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan pembaruan terbaru dari saluran kami secara langsung. Jika Anda menikmati konten ini, berikan kami thumbs up dengan cara memberikan like, sehingga kami tahu bahwa Anda menyukainya. Terakhir, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya dengan teman-teman dan keluarga Anda. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari konten ini, semakin baik. 7 trik sederhana membangun kekuatan diri dan jadilah yang terdepan. Berpakaianlah dengan baik. Berpakaian dengan baik dapat memberikan dampak positif pada rasa percaya diri seseorang. Cara seseorang berpakaian bisa memengaruhi bagaimana mereka merasa tentang diri mereka sendiri dan bagaimana orang lain memandang mereka. Ini mungkin terdengar klise. Namun jika Anda berpakaian bagus, kemungkinan besar Anda akan merasa lebih percaya diri. Penting untuk diingat bahwa tingkat percaya diri seharusnya tidak sepenuhnya bergantung pada pakaian. Percaya diri sejati datang dari dalam, dari pengakuan terhadap nilai diri dan kepercayaan pada kemampuan sendiri. Pakaian hanya salah satu faktor yang bisa membantu dalam meningkatkan percaya diri, tapi tidak boleh menjadi satu-satunya faktor penentu. Bagaimanapun, keyakinan dan sikap mental yang positif juga penting untuk mendukung rasa percaya diri yang sehat. Berdayakan diri Anda dengan ilmu. Berdayakan diri dengan ilmu dapat signifikan meningkatkan percaya diri. Ketika Anda memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kuat, Anda cenderung merasa lebih yakin dalam menghadapi tugas dan tantangan. Langkah pertama adalah menanamkan semangat pembelajaran dalam diri kita. Setiap buku yang kita baca, setiap kursus yang kita ikuti, membawa kita lebih dekat pada pemahaman mendalam akan dunia di sekitar kita. Dalam mengasah ilmu, mari kita aktif terlibat dalam komunitas pembelajaran. Seminar, lokakarya, dan pertemuan dengan sesama pencari pengetahuan adalah kesempatan untuk bertukar pikiran dan membangun jaringan yang berharga. Ilmu bukan hanya tentang menyimpan informasi di kepala kita, tetapi juga tentang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita merasakan keberhasilan dan melihat perubahan positif yang kita ciptakan, itu adalah langkah besar untuk memperkuat keyakinan diri kita. Pemahaman yang mendalam membawa kepercayaan diri. Saat kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang solid, berbicara di depan umum atau memimpin proyek bukan lagi suatu hal yang menakutkan, melainkan kesempatan untuk bersinar. Percaya diri juga tumbuh ketika kita diakui atas upaya dan prestasi kita. Penghargaan bukan hanya memberikan dorongan eksternal, tetapi juga menginternalisasi keyakinan bahwa kita mampu mencapai hal-hal besar. Mari kita ingat bahwa ilmu adalah alat yang kuat untuk memberdayakan diri. Jangan ragu untuk berbagi pengetahuan dengan orang lain, karena dengan memberdayakan orang lain, kita juga memperkuat diri sendiri. Dengan setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan ilmu, kita membuka pintu menuju potensi tanpa batas. Jadilah pembelajar sepanjang hidup, berdayakan dirimu dengan ilmu, dan saksikan bagaimana percaya dirimu mekar dengan gemilang. Jadilah orang yang duduk di depan. Ada perbedaan besar antara hanya menyaksikan peristiwa dari jauh dan benar-benar duduk di depan untuk membentuk nasib sendiri.
Jadilah orang yang tidak takut untuk mencari peluang, menantang diri, dan melibatkan diri secara aktif dalam perjalanan hidup. Duduk di depan bukanlah hanya tentang memegang posisi yang lebih dekat dengan layar atau panggung. Ini adalah tentang mengambil inisiatif, memulai sesuatu yang baru, dan menjadi motor penggerak perubahan. Dalam menghadapi tantangan, jadilah orang yang berani duduk di depan. Sebuah sikap penuh semangat dan tekad untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan melampaui batas-batas yang mungkin menghalangi kita. Bergeser dari posisi pengamat ke posisi pemimpin, menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Ketika kita duduk di depan, kita memiliki kesempatan untuk memimpin dengan teladan, memotivasi orang di sekitar kita, dan menciptakan perubahan positif. Ketika kita duduk di depan, kita juga lebih terlihat dan didengar. Hal ini bisa membantu kita membangun reputasi yang baik dalam hal keterlibatan dan ketertarikan pada topik yang sedang dibahas. Jadi, mulailah untuk memilih duduk di depan dalam kesempatan-kesempatan yang memungkinkan. Ini bukan hanya tentang tempat duduk, tetapi juga tentang kesempatan untuk terlibat lebih aktif dan memberikan dampak yang lebih besar. Berlatihlah melakukan kontak mata. Kontak mata adalah salah satu aspek penting dalam berkomunikasi yang seringkali diabaikan. Ini adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, menunjukkan kepercayaan diri, dan memperkuat koneksi antara individu. Ketika kita berbicara dengan seseorang, melakukan kontak mata menunjukkan bahwa kita benar-benar hadir dan peduli dengan apa yang sedang dibicarakan. Ini menciptakan rasa kepercayaan dan keterhubungan yang mendalam antara pembicara dan pendengar. Kontak mata juga membantu dalam memahami ekspresi dan emosi seseorang. Ini memungkinkan kita untuk lebih peka terhadap perasaan dan pikiran orang lain, membantu kita menjadi pendengar yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang melihat, tapi tentang mendengarkan dengan mata. Saat kita memfokuskan pandangan pada orang yang sedang berbicara, kita memberikan sinyal bahwa kita benar-benar hadir dalam momen itu. Kontak mata membantu kita untuk terhubung dengan lebih dalam, mengungkapkan empati, dan menciptakan ruang yang aman untuk berbagi pikiran dan perasaan. Namun, kontak mata juga tentang keseimbangan. Terlalu sedikit bisa membuat kita terlihat tidak tertarik, sementara terlalu banyak bisa membuat orang merasa tidak nyaman. Perhatikan respon lawan bicara Anda dan sesuaikan kontak mata Anda sesuai kebutuhan. Jangan lupakan kekuatan dari satu tatapan yang tulus. Kontak mata bukan hanya tentang melihat, tapi juga tentang mendengarkan, memahami, dan merasakan kedekatan. Jadikan kontak mata sebagai jembatan untuk membangun koneksi yang lebih dalam dengan dunia di sekitar kita. Bicara perlahan. Berbicara perlahan adalah kemampuan untuk mengomunikasikan kata-kata dengan kecepatan yang lebih lambat daripada kecepatan normal pembicaraan sehari-hari. Perlahan bukan berarti lambat atau tidak bersemangat. Sebaliknya, berbicara dengan tenang dan perlahan menunjukkan kepercayaan diri dan kesopanan. Ini memberi kesempatan bagi pendengar untuk merespons atau bertanya jika mereka perlu klarifikasi. Bicara perlahan dapat menjadi salah satu faktor yang membantu meningkatkan percaya diri bagi sebagian orang. Berbicara dengan kecepatan yang lebih lambat seringkali memberikan waktu bagi seseorang untuk memikirkan kata-kata yang akan diucapkan dengan lebih baik, merencanakan intonasi yang tepat, dan mengatur pola pernapasan dengan lebih baik. Berbicara perlahan dengan percaya diri bukan hanya tentang kecepatan bicara, tetapi juga tentang sikap dan keyakinan yang Anda proyeksikan saat berbicara. Dengan latihan dan kesadaran diri yang baik, Anda dapat mengembangkan kemampuan ini secara bertahap dan menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pesan Anda dengan cara yang efektif. Selain itu, berbicara perlahan juga membantu mengurangi kecemasan dan stres. Saat kita berbicara terlalu cepat, seringkali itu bisa menjadi tanda-tanda kecemasan atau kurangnya keyakinan pada apa yang kita sampaikan. Sebuah percakapan yang tenang dan perlahan menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini memungkinkan pertukaran pendapat yang lebih efektif dan terjalinnya komunikasi yang baik antara individu. Orang yang merasa tidak layak didengarkan cenderung cepat bicara. Jadi pastikan Anda tidak terburu-buru. Mari kita sadari pentingnya berbicara dengan perlahan dalam setiap interaksi kita. Praktikkan kesabaran dan kejelasan dalam kata-kata kita sehingga pesan yang kita sampaikan dapat dipahami dengan lebih baik.
Berjalan 25% lebih cepat. Ketika kita berjalan dengan kecepatan yang sedikit lebih cepat dari biasanya, kita membuka pintu menuju energi tambahan dan sensasi ketergesa-gesaan yang positif. Ini adalah cara sederhana untuk menyemangati diri dan menghidupkan kembali semangat kita. Berjalan dengan percaya diri adalah tentang menggambarkan sikap atau tampilan yang menunjukkan keyakinan diri dan kepastian dalam langkah-langkah yang diambil. Ketika seseorang berjalan dengan percaya diri, biasanya terlihat dengan postur tubuh yang tegak, langkah yang mantap dan tegas, serta pandangan yang lurus ke depan. Berjalan dengan percaya diri bukan hanya tentang penampilan luar, tetapi juga tentang perasaan dalam diri Anda. Berjalan 25% lebih cepat juga mencerminkan sikap mental yang produktif dan ambisius. Ini adalah langkah pertama menuju mencapai tujuan-tujuan kita dengan lebih cepat. Jadi, cobalah berjalan sedikit lebih cepat dari biasanya. Rasakan kecepatan dan energi yang Anda hasilkan. Dalam kesederhanaannya, berjalan ini bisa menjadi kunci untuk membuka potensi penuh kita. Mencapai tujuan kecil. Dalam hidup ini, seringkali kita berfokus pada tujuan besar yang ingin kita capai. Namun, apa yang terkadang terlupakan adalah pentingnya mencapai tujuan kecil dalam perjalanan menuju tujuan utama kita. Tujuan kecil adalah langkah-langkah yang kita ambil setiap hari. Mereka mungkin terlihat sepele, namun memiliki dampak besar dalam mewujudkan impian dan aspirasi kita. Mencapai tujuan kecil adalah strategi yang sangat efektif dalam mengembangkan diri dan meningkatkan rasa pencapaian. Ini melibatkan menetapkan tujuan yang dapat dicapai dalam jangka waktu singkat atau dalam langkah-langkah yang dapat diukur dengan mudah. Dengan mencapai tujuan kecil secara konsisten, Anda akan membangun momentum positif, merasakan keberhasilan yang berkelanjutan, dan secara bertahap mencapai tujuan akhir Anda. Terlebih lagi, mencapai tujuan kecil membangun kebiasaan positif. Ketika kita terus-menerus mencapai tujuan-tujuan kecil, hal tersebut membantu kita membentuk pola pikir yang lebih positif dan memotivasi untuk terus maju. Sekarang cobalah merapikan tempat tidur Anda di pagi hari. Anda akan merasa berhasil dan itu akan membuka jalan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ingatlah, perjalanan untuk mencapai tujuan besar dimulai dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saya harap Anda menemukan konten ini bermanfaat dan menginspirasi. Jika Anda menikmati video ini dan ingin melihat lebih banyak konten sejenis, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami. Dengan berlangganan, Anda akan selalu mendapatkan pembaruan tentang video baru yang akan datang. Jika Anda punya pertanyaan atau komentar, jangan ragu untuk meninggalkannya di bagian komentar di bawah. Saya sangat menghargai interaksi Anda dan akan berusaha menjawab sebanyak mungkin. Juga, jika Anda memiliki teman, keluarga, atau rekan kerja yang mungkin tertarik dengan topik ini, jangan lupa untuk berbagi video ini dengan mereka. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari konten ini, semakin baik. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Saya berharap dapat berbicara dengan Anda lagi dalam video berikutnya. Sampai jumpa.